Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja hidup sering terasa berbeda dari yang kita bayangkan ketika masih muda. Banyak hal yang dulu terasa penting kini mulai memudar, dan yang dulu terasa sepele justru terasa lebih bermakna. Pada fase ini, bukan lagi kekuatan fisik yang paling menentukan kebahagiaan, melainkan cara berpikir dan cara memandang hidup. Inilah sebabnya mengapa psikologi orang tua di usia senja sangat berperan besar dalam menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Sekarang izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu hari ini sedang menyimak dari mana? Dari Aceh yang penuh kenangan, Medan yang ramah, Jakarta yang sibuk, Surabaya yang kuat, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, atau Arab Saudi. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita semua dipersatukan oleh satu hal, yaitu keinginan untuk tetap merasa damai dan bahagia di usia yang sudah tidak lagi muda. Banyak orang tua merasa gelisah bukan karena hidupnya benar-benar buruk, tetapi karena pikirannya masih terjebak pada masa lalu atau terlalu khawatir pada masa depan. Psikologi di usia senja bekerja dengan cara yang berbeda. Hati lebih sensitif, pikiran lebih dalam, dan perasaan lebih mudah tersentuh. Jika pola pikir tidak ditata, kegelisahan kecil bisa berubah menjadi beban besar yang menguras ketenangan. Izinkan saya berbagi sebuah kisah sederhana. Ada seorang bapak berusia lebih dari 70 tahun yang hidupnya sebenarnya cukup. Anak-anaknya baik, kebutuhan tercukupi. Namun ia sering merasa sedih karena terus membandingkan hidupnya dengan masa muda. Setelah ia belajar berkata, "Sekarang pun hidupku masih bermakna." Wajahnya berubah lebih tenang. Yang berubah bukan keadaan, melainkan pola pikirnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja, kebahagiaan bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memikirkan dengan lebih bijak. Cara kita memandang diri sendiri, memandang anak-anak, dan memandang hari-hari yang tersisa akan menentukan apakah usia senja terasa damai, atau justru penuh kegelisahan. Karena itu, hari ini kita akan membahas 7 pola pikir dalam psikologi orang tua yang terbukti membuat hidup di usia senja terasa lebih tenang dan lebih bahagia. Ini bukan teori rumit, melainkan hikmah sederhana yang bisa langsung kita praktikkan agar sisa usia kita dipenuhi kedamaian bukan penyesalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pola pikir pertama yang sangat menentukan ketenangan di usia senja adalah menerima diri apa adanya. Banyak orang tua merasa tidak lagi berguna karena tubuh tidak sekuat dulu, karena sudah tidak bekerja, atau karena anak-anak tidak lagi bergantung pada mereka. Ketika perasaan ini dibiarkan, hati perlahan dipenuhi rasa kurang dan kecewa. Padahal, menerima diri apa adanya adalah kunci utama kebahagiaan di usia lanjut. Menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan mengakui bahwa setiap fase hidup memiliki bentuknya sendiri. Di usia senja, kita tidak lagi dituntut untuk berlari, tetapi untuk melangkah dengan tenang. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan masa lalu, kita mulai menemukan keindahan dalam apa yang masih kita miliki hari ini. Ada seorang nenek yang dulu sering menangisi rambut putih dan tubuhnya yang mulai lemah. Setelah ia mulai berkata, "Ini adalah tanda aku masih hidup." Hatinya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi memusuhi perubahan, tetapi merangkulnya. Dari sinilah ketenangan batin mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, psikologi menerima diri membuat pikiran lebih damai dan tidur lebih nyenyak. Tubuh pun merespons dengan lebih baik, karena stres berkurang. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, energi yang tadinya habis untuk perlawanan, berubah menjadi kekuatan untuk menjalani hari. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menerima diri dengan lebih lembut, silakan tuliskan satu kata di komentar, "Terima." Dengan menuliskannya, kita sedang menegaskan niat untuk berdamai dengan diri sendiri di usia senja. Dan jika pembahasan ini terasa menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita saling menguatkan agar hari-hari di usia senja dipenuhi penerimaan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami pentingnya menerima diri apa adanya, kini kita memperdalamnya melalui satu kebiasaan batin yang sering merusak ketenangan, yaitu membandingkan diri dengan orang lain atau dengan masa lalu. Di usia senja,
Kebiasaan ini tanpa sadar membuat hati merasa kurang, meskipun sebenarnya hidup sudah cukup. Ketika kita terus membandingkan, pikiran sibuk mencari apa yang tidak ada, bukan mensyukuri apa yang masih tersisa. Banyak orang tua merasa sedih ketika melihat orang lain yang tampak lebih sehat, lebih dikunjungi anak, atau lebih mapan. Perasaan ini wajar, tetapi jika dipelihara, ia menjadi racun halus yang menggerogoti kebahagiaan. Psikologi di usia senja menunjukkan bahwa hati lebih mudah tenang ketika fokus pada diri sendiri, bukan pada kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan membandingkan hanya membuat kita lupa akan keunikan perjalanan sendiri. Ada seorang bapak yang sering berkata, "Dulu aku lebih kuat." Setiap kali ia mengingat masa mudanya, ia merasa sedih. Setelah ia mulai berkata, "Sekarang aku masih bisa berjalan dan berpikir jernih," perasaannya berubah. Ia tidak lagi terjebak pada apa yang telah hilang, tetapi bersyukur atas apa yang masih ada. Inilah kekuatan pola pikir yang tidak membandingkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berhenti membandingkan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, tetapi berarti memilih untuk hidup dengan lebih damai. Ketika kita tidak lagi mengukur nilai diri dari standar orang lain, kita memberi diri sendiri izin untuk berbahagia dengan cara kita sendiri. Di usia senja, kebahagiaan tidak datang dari menjadi seperti orang lain, tetapi dari menjadi diri sendiri dengan penuh penerimaan. Inilah kebebasan batin yang sangat menyehatkan, karena pikiran tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak perlu. Masih ada pola-pola pikir lain yang akan membantu Bapak dan Ibu menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bahagia. Mari kita lanjutkan dengan hati yang semakin lapang dan pikiran yang lebih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pola pikir kedua yang sangat menentukan ketenangan di usia senja adalah kemampuan melepaskan hal-hal yang tidak lagi bisa kita ubah. Banyak orang tua menderita bukan karena keadaan sekarang terlalu berat, tetapi karena pikiran masih bergulat dengan masa lalu atau berharap pada sesuatu yang tidak mungkin kembali. Psikologi usia senja menunjukkan bahwa hati akan lebih damai ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan dan mulai menerimanya dengan lapang. Di usia lanjut banyak hal memang berubah, kesehatan, peran di keluarga, bahkan hubungan dengan anak. Jika semua perubahan ini kita lawan dengan penolakan, hati akan terus merasa terluka. Namun ketika kita berkata, "Inilah hidupku hari ini, dan aku menerimanya," beban mental langsung berkurang. Penerimaan bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ada seorang ibu yang terus menyesali keputusan masa lalunya. Ia merasa hidupnya tidak seperti yang ia harapkan. Setelah ia belajar berkata, "Aku tidak bisa mengubah kemarin, tapi aku bisa menenangkan hari ini," wajahnya berubah lebih damai. Yang berubah bukan sejarahnya, tetapi cara pikirnya. Dari sinilah ketenangan psikologis lahir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi berarti berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan perasaan sekarang. Ketika kita melepaskan, kita memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Pikiran yang beristirahat akan membuat tubuh lebih tenang, dan tubuh yang tenang lebih mudah merasa sehat dan bahagia. Di usia senja, kita tidak lagi perlu memikul semua beban hidup sendirian. Kita boleh meletakkan yang sudah terlalu berat dan memilih untuk membawa yang ringan. Dari pilihan inilah lahir kedamaian yang tulus. Masih ada pola-pola pikir lain yang akan membantu Bapak dan Ibu menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan hati yang semakin lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa diubah, kini kita memperdalamnya melalui satu kebiasaan batin yang sangat menenangkan, yaitu hidup di hari ini. Banyak orang tua kehilangan ketenangan bukan karena apa yang terjadi sekarang, tetapi karena pikiran terlalu sibuk mengulang masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Psikologi usia senja menunjukkan bahwa pikiran yang tinggal di saat ini jauh lebih damai dan lebih bahagia. Ketika kita terus memikirkan masa lalu, hati mudah dipenuhi penyesalan. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, hati dipenuhi kecemasan. Tetapi ketika kita hadir sepenuhnya di hari ini, kita menyadari bahwa saat ini masih ada napas, masih ada cahaya, dan masih ada hal kecil yang bisa disyukuri. Dari kesadaran inilah rasa tenang mulai tumbuh secara alami.
Ada seorang bapak yang dulu sering terbangun di malam hari karena memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Setelah ia mulai memusatkan pikiran pada apa yang ia lihat dan dengar saat ini, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ia tidak lagi terseret oleh bayangan, tetapi berpijak pada kenyataan yang sedang berlangsung. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hidup di hari ini bukan berarti tidak peduli pada masa depan, tetapi berarti tidak membiarkan masa depan merampas ketenangan hari ini. Ketika kita meminum teh dengan penuh perhatian atau mendengarkan suara burung di pagi hari, kita sedang memberi otak kesempatan untuk beristirahat. Istirahat mental ini sangat penting bagi kesehatan di usia lanjut. Di usia senja, kebahagiaan sering tersembunyi dalam momen-momen kecil yang hadir sekarang. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai hadir, kita menemukan bahwa hidup sebenarnya masih penuh dengan keindahan yang lembut dan menenangkan. Masih ada beberapa pola pikir penting lagi yang akan membantu Bapak dan Ibu menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bahagia. Mari kita lanjutkan dengan kesadaran yang semakin dalam dan hati yang lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pola pikir ketiga yang sangat kuat dalam psikologi usia senja adalah bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Banyak orang tua merasa hidupnya kosong, bukan karena benar-benar tidak punya apa-apa, tetapi karena pikirannya terlalu fokus pada apa yang sudah hilang. Ketika perhatian terus tertuju pada kehilangan, hati menjadi berat. Namun ketika kita mulai melihat apa yang masih ada, perasaan perlahan menjadi lebih ringan dan lebih hangat. Di usia lanjut, mungkin kita sudah kehilangan beberapa hal, kekuatan fisik, pasangan hidup, atau peran di masyarakat. Tetapi kita masih memiliki napas, kesadaran, dan kesempatan untuk menikmati hari. Psikologi menunjukkan bahwa rasa syukur dapat menurunkan stres dan meningkatkan perasaan bahagia, bahkan ketika kondisi fisik tidak sempurna. Dari sinilah ketenangan batin tumbuh. Ada seorang nenek yang setiap pagi menyebut 3 hal yang ia syukuri, meskipun hanya hal kecil seperti matahari atau secangkir air. Kebiasaan ini membuatnya lebih jarang merasa sedih. Ia berkata, "Kalau aku melihat yang masih ada, hatiku lebih kuat." Inilah kekuatan syukur yang sederhana namun dalam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan, tetapi berarti memilih untuk tidak membiarkan kesulitan menguasai pikiran. Ketika kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang masih baik, otak melepaskan zat yang menenangkan, dan tubuh pun merespons dengan lebih rileks. Jika Bapak dan Ibu ingin mulai melatih rasa syukur hari ini, silakan tuliskan di komentar satu hal kecil yang masih Anda miliki dan patut disyukuri. Dengan berbagi, kita saling mengingatkan bahwa hidup di usia senja masih penuh berkah. Dan jika pembahasan ini terasa menguatkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa syukur adalah salah satu obat paling lembut dan paling ampuh untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar bersyukur atas apa yang masih ada, kini kita memperdalamnya melalui satu kebiasaan batin yang sangat menenangkan, yaitu melatih mata dan hati untuk melihat kebaikan di sekitar. Di usia senja, pikiran cenderung lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Tanpa disadari, kita lebih mudah melihat yang kurang baik daripada yang baik. Psikologi menunjukkan bahwa arah perhatian kita menentukan kualitas emosi yang kita rasakan. Ketika kita sengaja mencari hal-hal kecil yang baik, otak kita dilatih untuk lebih seimbang. Sebuah senyuman tetangga, suara burung di pagi hari, atau udara yang sejuk bisa menjadi sumber rasa tenang. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi jiwa yang peka, ia adalah pengingat bahwa dunia masih ramah dan layak disyukuri. Ada seorang bapak yang setiap sore duduk di teras dan mencatat satu hal baik yang ia lihat hari itu. Kebiasaan ini membuatnya lebih jarang mengeluh. Ia berkata, "Kalau aku mencari yang baik, hatiku tidak punya banyak ruang untuk yang buruk." Inilah latihan sederhana yang menguatkan pikiran dan menenangkan emosi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melihat kebaikan bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi berarti memilih untuk tidak membiarkan masalah mendominasi pikiran. Ketika perhatian kita seimbang, sistem saraf menjadi lebih stabil, dan tubuh pun merespons dengan lebih baik. Di usia senja, kebahagiaan sering datang dari kemampuan kita menghargai hal-hal yang sederhana. Ketika kita melatih diri untuk melihat kebaikan, hari-hari terasa lebih hangat
dan lebih mudah dijalani. Meskipun keadaan tidak selalu sempurna, masih ada pola-pola pikir lain yang akan membantu Bapak dan Ibu menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Mari kita teruskan dengan hati yang semakin jernih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pola pikir keempat yang sangat menentukan ketenangan di usia senja adalah memaafkan dan melepaskan dendam. Banyak orang tua menyimpan luka dari masa lalu, baik terhadap pasangan, anak, atau orang lain. Luka ini tidak selalu terlihat, tetapi ia mengendap di hati dan perlahan menguras energi batin. Psikologi menunjukkan bahwa menyimpan amarah dan dendam membuat tubuh lebih tegang, tidur kurang nyenyak, dan pikiran lebih mudah lelah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi berarti memilih untuk tidak lagi membiarkan kesalahan itu mengendalikan perasaan kita. Ketika kita melepaskan, kita sedang memberi diri sendiri kebebasan. Hati yang bebas dari dendam terasa lebih ringan, dan dari ringan itulah muncul ketenangan yang dalam. Ada seorang nenek yang bertahun-tahun marah pada anaknya karena satu kesalahan lama. Setelah ia berkata, "Aku ingin hidup damai," dan mulai memaafkan, ia merasa napasnya lebih lapang. Yang berubah bukan masa lalu, tetapi ikatan emosionalnya terhadap masa lalu itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, psikologi usia senja menunjukkan bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling kuat. Ketika kita memaafkan, sistem saraf keluar dari mode pertahanan, dan tubuh mulai merasa aman. Rasa aman inilah yang membantu kesehatan dan kebahagiaan. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar memaafkan, silakan tuliskan di komentar satu kata, lepas. Dengan menuliskannya, kita sedang menegaskan niat untuk membebaskan hati dari beban lama. Dan jika pembahasan ini terasa menguatkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa hati yang bebas dari dendam adalah pintu menuju usia senja yang lebih damai dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar memaafkan dan melepaskan dendam, kini kita memperdalamnya dengan satu sikap batin yang sangat menenangkan, yaitu menerima bahwa hidup tidak pernah sempurna. Banyak orang tua terus menyimpan kekecewaan karena berharap hidupnya, anak-anaknya, atau dirinya sendiri seharusnya lebih baik. Psikologi usia senja menunjukkan bahwa harapan yang terlalu tinggi terhadap kesempurnaan justru menjadi sumber utama kegelisahan. Ketika kita menerima bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, termasuk diri kita sendiri dan anak-anak kita, hati menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi sibuk menuntut atau menyalahkan. Dari kelapangan inilah muncul rasa damai yang membuat pikiran lebih jernih dan emosi lebih stabil. Tubuh pun merespons dengan lebih rileks karena tidak lagi berada dalam ketegangan batin. Ada seorang bapak yang dulu sering kecewa karena anak-anaknya tidak sesuai harapannya. Setelah ia berkata, "Mereka manusia biasa, begitu juga aku." Hubungan mereka menjadi lebih hangat. Ia tidak lagi memandang dengan tuntutan, tetapi dengan pengertian. Inilah kekuatan menerima ketidaksempurnaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menerima ketidaksempurnaan bukan berarti berhenti berharap, tetapi berarti berharap dengan lebih realistis. Ketika kita tidak lagi memaksa hidup untuk mengikuti skenario ideal, kita memberi diri sendiri ruang untuk bernapas dan menikmati apa yang ada. Di usia senja, kebahagiaan sering datang bukan dari hidup yang sempurna, tetapi dari hati yang bisa menerima dengan lapang. Dari penerimaan inilah ketenangan sejati lahir dan bertahan. Sebentar lagi kita akan merangkum semua pola pikir yang telah kita bahas agar Bapak dan Ibu bisa membawa semuanya sebagai bekal untuk menjalani usia senja dengan lebih damai dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah berjalan bersama memahami bahwa ketenangan dan kebahagiaan di usia senja sangat ditentukan oleh pola pikir. Kita melihat bagaimana menerima diri, berhenti membandingkan, melepaskan masa lalu, hidup di hari ini, bersyukur, melihat kebaikan, memaafkan, dan menerima ketidaksempurnaan semuanya bekerja seperti kepingan kecil yang membentuk satu ketenangan utuh. Bukan keadaan luar yang paling menentukan, melainkan cara kita memandang hidup. Kita memulai dengan menerima diri apa adanya, dan berhenti membandingkan diri dengan masa lalu atau orang lain. Ketika kita tidak lagi mengukur nilai diri dari standar yang tidak realistis, hati menjadi lebih ringan. Dari hati yang ringan, muncul ruang untuk menikmati hidup apa adanya.
Inilah dasar dari psikologi yang sehat di usia senja. Lalu kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa diubah dan memilih hidup di hari ini. Dengan melepaskan masa lalu dan tidak tenggelam dalam kekhawatiran masa depan, pikiran bisa beristirahat. Pikiran yang beristirahat memberi tubuh kesempatan untuk lebih tenang, tidur lebih nyenyak dan merasa lebih aman. Dari rasa aman inilah kebahagiaan sederhana muncul. Kita juga menemukan kekuatan dalam rasa syukur dan kebiasaan melihat kebaikan di sekitar. Ketika perhatian kita terarah pada hal-hal yang masih baik, emosi menjadi lebih stabil dan hati lebih hangat. Dunia tidak lagi terasa terlalu keras, karena kita melatih diri untuk melihat sisi yang lembut dan penuh berkah. Terakhir, kita memahami pentingnya memaafkan, melepaskan dendam, dan menerima bahwa hidup tidak pernah sempurna. Dengan melepaskan tuntutan dan amarah, kita membebaskan diri dari beban yang selama ini mengikat. Kebebasan batin inilah yang menjadi sumber ketenangan sejati di usia senja. Jika seluruh perjalanan ini terasa menguatkan dan menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi agar kita terus ditemani oleh renungan dan hikmah yang membantu menjalani usia senja dengan lebih damai dan lebih bahagia. Dan sebelum kita berpisah, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak, serta satu pola pikir yang paling menyentuh hati hari ini. Semoga sisa usia kita selalu dipenuhi ketenangan dan rasa syukur.